Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, dan kali ini dalam program Bali Pos Talk kita akan mewawancarai Bapak Dewa Madindra. Beliau adalah Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk Provinsi Bali. Dan selama ini mungkin masyarakat sudah sering menyaksikan wajah beliau, hampir setiap sore menyampaikan informasi tentang perkembangan bagaimana penanganan COVID. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu kadang-kadang adalah seberapa penambahan jumlah kasus yang ada di Bali yang positif COVID-19. Di masyarakat juga selama ini cukup banyak berkembang, ada semacam keraguan-raguan kesiapan Bali menghadapi atau menangani COVID-19. Dan sangat relevan sekali kalau langsung Ketua Harian Gugus Tugas yang memberikan kembali penekanan-penekanan, penegasan apa yang sudah dilakukan oleh satuan atau gugus tugas ini untuk meyakinkan kembali masyarakat Bali bahwa apa yang sudah dilakukan ini sudah yang terbaik. Kita langsung Om Swastiastu, Pak. Pak Dewa Madindra dan juga Sekda Bali ini yang Ketua Harian Gugus. Pak, kalau kita kan selama ini banyak ya di media sosial ini berkembang seolah-olah meragukan gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan gabung lah dan segala macam. Sebenarnya kalau Pak Sekda sebagai Ketua Gugus Tugas ini menanggapi katakanlah keraguan-raguan masyarakatnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Saya melihat secara positif saja bahwa kalau masyarakat kita mempunyai keraguan dan kemudian menanyakan kepada pemerintah kenapa belum begini, kenapa begitu, kenapa masih ada yang bolong, kan gitu. Bagi kami itu hal yang positif. Artinya masyarakat sudah mengetahui bahwa COVID-19 ini berbahaya. Karena dia tahu bahwa itu berbahaya, maka tentu dia harus mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti ini kan sesuatu yang positif. Bahwa banyak di antara warga masyarakat, bahkan para intelektualnya yang menanyakan tentang kesiapsiagaan itu, kami juga melihatnya atau menempatkannya secara positif. Itu bentuk kepedulian mereka. Bentuk kepedulian mereka, dan kepedulian ini harus kita jadikan sesuatu yang positif. Untuk apa? Untuk memacu pemerintah Provinsi Bali, gugus tugas penanggulangan COVID, dan juga pemerintah kabupaten kota. Semakin banyak orang yang menanyakan, maka langsung kita cocokkan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau sudah kita kerjakan, apa yang menjadi pertanyaan masyarakat di medsos, di media cetak segala macam, itu tentu kami membacanya dan kemudian kami mencocokkan dengan apa yang telah kami lakukan. Banyak usulan-usulan masuk. Di antara usulan-usulan aspirasi masyarakat itu kan sebagian sudah dilaksanakan. Ya kan, mengenai apa sudah kita lakukan. Bahwa ada usul-usulan lain yang tidak kita lakukan, bukan karena kita tidak tahu, tapi memang tidak kita lakukan. Mengapa? Karena tanpa bermaksud menilai negatif atau memberikan penilaian yang kurang baik terhadap aspirasi yang masuk. Tentu pemerintah Provinsi Bali dan juga gugus tugas melakukan kajian yang mendalam, terutama sekali kajian risiko. Bahwa dari kajian risiko kami, tentu kami tahu tingkat risiko yang dihadapi oleh Bali saat ini, tentu kami tahu dan sudah sampaikan berulang-ulang setiap sore kan. Karena itu maka ketika ada usulan-usulan masuk yang menurut pertimbangan pemerintah Provinsi Bali dan juga gugus tugas itu belum waktunya untuk dilaksanakan, tentu kami tidak lakukan. Atau juga usulan-usulan itu tidak sesuai dengan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, jadi tentu tidak kami lakukan. Jadi harus kita bedakan. Kalau banyak aspirasi, usulan, saran yang masuk kemudian tidak dikerjakan, bukan berarti kami tidak tahu atau kami abaikan, bukan. Kami sudah pertimbangkan. Ada usulan yang memang pantas, bisa kita lakukan dalam kewenangan kita dan sesuai dengan tingkat risiko yang kita hadapi, tentu kami lakukan. Tadi menarik seperti Pak Sekda sampaikan tadi tentang ada kajian gitu. Ada kajian risiko yang sudah dilakukan. Nah, ini masyarakat mungkin belum paham atau kajian risikonya seperti apa Pak yang sudah dilaksanakan. Jadi ada pertimbangan plus minusnya atau seperti apa ini yang dilakukan? Begini, saya memang jarang menggunakan kata-kata kajian risiko karena masyarakat nanti tidak paham risiko apa. Jadi yang sering saya bilang adalah tingkat risiko yang kita hadapinya. Kajian risikonya begini,
tentu kami sudah melakukan pendalaman. Ya. Sumber resiko untuk COVID-19 ini dari mana? Ini kita masyarakat juga harus paham. Sumber resikonya dari mana? Ya. Kita sudah petakan. Kita tahu sumber resikonya adalah dari luar negeri. Iya kan? Ya, ya. Dari luar negeri pun kami dalami. Siapa itu? Satu adalah wisatawan. Yang kedua adalah para pekerja kita yang bekerja di luar negeri sekarang pulang. Ya. Itu risiko, sumber risikonya di sana. Oleh karena itu, terhadap risiko seperti itu, maka strateginya adalah menjaga pintu-pintu masuk, ya, baik bagi wisatawan maupun bagi PMI. Di situ kita jaga dengan lapisan yang tebal, kemudian kita lakukan pemeriksaan di situ, ya kan? Dari situ kita pilih yang positif ditangani pemerintah Provinsi Bali, Ya. sehingga dia tidak kemana-mana. Sudah diambil oleh Pemprov Bali, ditaruh di karantina dan di rumah sakit. Ya. Sehingga resiko ke masyarakat kan boleh dikatakan tidak ada, karena yang positif kan sudah kami ambil. Nah, yang negatif, maka ini pertama, pada tahap pertama disarankan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota, Satgas Gotong Royong, desa adat, ya kan, dan juga unsur Babinsa, Babid Kamtimas. Nah, kan itu berarti kita sudah mengetahui risikonya. Risiko datangnya dari sana, udah kita sudah palang di situ, nggak boleh lewat, kita filter, yang positif kita ambil. Nah, sehingga sumber penyebaran risiko di masyarakat dalam tanda petik sudah sangat berkurang. Bisa bayangkan kalau yang positif ini kita lepas, Ya, ya. pasti lebih tinggi. Kemudian sumber risiko yang kedua, ini adalah transmisi lokal. Transmisi lokal. Itu yang terlihat, yang di dalam artinya. Nah, dari mana juga datangnya? Satu dari wisatawan, karena ada yang transmisi lokal, kita kan pernah berhubungan dengan wisatawan. Yang kedua, ada warga masyarakat Bali yang pernah tugas dari keluar daerah, dia pulang, dia ini menginfeksi yang lainnya. Nah, kalau kita bandingkan sumber resiko ini antara yang di dalam dengan yang datang dari luar, Ya. maka kita tahu bahwa lebih banyak sumber resiko itu datangnya dari pintu masuk, pintu kedatangan dari orang-orang kita yang pulang, karena wisatawan saat ini sudah dalam tanda petik sudah nol. Sudah nol. Berarti sumber resikonya adalah pekerja kita yang pulang. Itu kita sudah atasi di situ. Kemudian yang lokal, nah ini transmisi. Inilah yang kita himbau terus untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, kurangi aktivitas di luar. Ini adalah strategi untuk mengatasi sumber risiko di dalam. Kalau tadi sumber risiko menjaga yang dari luar, sudah kami palang. Sekarang angkanya kita bandingkan dari dua sumber risiko ini. Ya. Sampai saya umumkan kemarin sore, itu jumlah yang terinfeksi melalui transmisi lokal itu 10 orang. 10 orang. 10 orang. 10 orang. Artinya apa? 10 orang ini kalau sakit sebenarnya tidak boleh. Tapi kan boleh saya mengatakan jauh lebih kecil daripada sumber risiko yang dari luar. Nah, sampai hari kemarin sore kan 10. Berarti risiko di dalam itu kecil di tengah hiruk pikuk COVID. Ya. Nah, karena risiko di dalam ini dalam tanda petik kecil sampai kemarin 10, transmisi lokal 10. Ya. Maka terhadap pertanyaan-pertanyaan aspirasi, apakah dari para politisi, dari para akademisi yang menyarankan Bali lockdown, tidak tepat dalam konteks kajian risiko tadi. Karena kita cuma 10 orang itu saja. Apakah dengan infeksi 10 orang ini lalu kita menjadikan Bali tertutup untuk semua? Terlalu besar risikonya. Kemarin juga ada ilmu akademisi juga, kan kita baca di Pos ada akademisi yang mengusulkan PSBB. Tidak ada masalah, usul boleh saja, tapi kita punya kajian. Baik. Saya selalu berpatokan kepada risiko tadi, bahwa yang di dalam itu masyarakat kita sudah mulai disiplin. Bayangkan sudah 2 bulan kita menghadapi COVID ini, Ya. untuk di Bali transmisi lokalnya 10. Baik. Pergerakan angka disebabkan oleh PMI. PMI ya. Nah, terhadap yang 10 ini, apakah sudah pantas kita melakukan PSBB? Ya. Baik. itu ya. Ada logika. Semua kajian Ya, risiko. ada logikanya begini Pak Sekda. Kalau misalnya terkait dengan PSBB ini, Iya. pembatasan sosial berskala besar. Ini mumpung kasusnya masih kecil, sebaiknya PSBB saya jangan sampai menunggu kasusnya banyak. Iya. Nah, gimana kalau ada logika seperti itu yang diajukan Pak Sekda? Sebagai sebuah logika sah-sah saja. Tapi kalau kita disiplin menggunakan masker, disiplin mencuci tangan, disiplin menjaga jarak, dan boleh saya katakan masyarakat Bali sampai hari ini cukup disiplin. Ya. Terbukti dari angka yang kita sajikan tadi, cuma 10 transmisi lokal. Bahwa kalau ada pikiran atau aspirasi
kita PSBB saja dulu. Supaya tidak banyak Supaya kasusnya tidak gitu banyak kan. berkembang. Ya. Sekarang kita bandingkan antara risiko yang kita hadapi dengan kos yang harus kita bayar. Risikonya baru 10 orang sampai kemarin. Ya. Tapi kalau menerapkan PSBB, 4,2 juta rakyat Bali akan merasakan. Akan merasakan. Karena itu ada pembatasan aktivitas betul. Maka pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan sekurang-kurangnya pangan. Kan begitu resiko PSBB. Bagi masyarakat berisiko juga. Jangan lupa yang menyampaikan aspirasi itu pasti orang-orang yang punya penghasilan tetap setiap bulan. Tapi masyarakat kita yang lain yang penghasilannya satu hari bekerja lalu digunakan untuk membeli beras dan lauk pada hari itu juga, dia akan terdampak sangat serius oleh PSBB ini. Jadi kesimpulannya berdasarkan kajian itu, PSBB juga tidak gampang-gampangan, itu ada kriterianya. Boleh saja hari ini kami tulis surat mohon PSBB, tapi pusat akan mengkaji, melakukan kajian epidemiologis. Tingkat penyebarannya sudah parah tidak? Lalu jumlah yang kesakitan dan meninggal, kemudian ada kaitan dengan daerah lain atau tidak? Ngapain kita menutup diri, tetapi di sebelah misalnya tidak ada, kan tidak perlu. Gitu loh. Kan ini berkaitan namanya kajian epidemiologis kan. Jadi sekali lagi usulan itu baik, tetapi waktunya belum. Karena kos yang akan kita bayar ini terlalu besar. Jadi masyarakat tidak kalau akan misalnya bisa ada kita bicara tentang kos operasional, kosnya besar nanti, terutama ada penyediaan sembako. Bukan hanya kos ekonomi. Ya, kos itu akan menimbulkan pada persoalan pangan, ya kan? Pada persoalan sosial di masyarakat, persoalan pada perekonomian yang akan berhenti semuanya. Itu kalau misalnya kita bicara tentang kondisi yang agak skenario terburuk lah Pak kita. Kalau misalnya tidak sekarang tapi next akan terjadi PSBB. Kalau misalnya ada masyarakat menanyakan siap nggak pemerintah Provinsi Bali dalam menanggung misalnya sembako dan segala macam. Kita punya anggaran nggak itu? Seadanya ini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi begini, sering saya sampaikan dalam preskon sore-sore bahwa kebijakan penanganan ini dinamis, mengikuti satu arah kebijakan nasional. Yang kedua, mengikuti tingkat perkembangan risiko. Kalau makanya kita coba sekarang update, kita lihat ke belakang. Kan kita berubah terus kebijakannya. Dulu bandara hanya dijaga dengan termogan. Setelah itu berkembang. PMI yang pulang dari 11 negara terjangkit, di samping termogan harus juga rapid test. Ternyata berkembang lagi, semuanya harus rapid test dari manapun berasal. Nah, dulu karantina di rumah masing-masing bagi yang negatif secara mandiri. Lalu yang positif kami tahan di provinsi. Sekarang berkembang lagi, yang negatif yang dilepas kabupaten kota juga dikarantina. Mengapa? Kan begitu. Ini kebijakan ini juga kan mengalir mengikuti kebutuhan lapangan. Nah, hari ini kami pemerintah Provinsi Bali juga gugus tugas merasa belum waktunya menerapkan PSBB. Nanti kalau eskalasinya meningkat, tentu kita akan menuju ke sana. Karena PSBB sudah dalam koridor kebijakan nasional. Tapi yang jelas memang pemerintah Provinsi Bali melalui gugus tugas sudah melakukan upaya supaya tidak sampai berkembang terus kasusnya kan sudah dilakukan gitu ya. Itu harus diyakini. Saya sudah katakan tadi, PSBB itu memiliki cost, aspek sosial, aspek politik, aspek psikologis masyarakat. Itu yang saya maksud cost. Kalau biaya pemerintah itu uang rakyat. Pemerintah tidak pernah keberatan. Siap-siap saja gitu misalnya. Itu kan uang rakyat. Tetapi menggunakannya kan harus dalam konteks yang tepat sesuai dengan situasi yang kita hadapi kan gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti menerapkan PSBB? Apakah Pemprov Bali siap? Kita harus menyatakan siap. Bukan hanya Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten kota. Jangan lupa. Ini kita di Bali ini ada 10 pemerintahan. 1 pemerintah provinsi, 9 pemerintah kabupaten kota. Kalau ini kita kerjakan bersama-sama, pasti bisa. Tetapi yang paling penting adalah jangan dulu ke sana. Maka mari saya selalu mengajak masyarakat, mari kita disiplin terus. Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah kalau ini berhasil, kan tidak perlu menimbulkan kos yang saya katakan tadi. Tidak ada kesulitan bagi masyarakat yang bekerja sehari-hari. Maka anjuran saya lebih memilih pada disiplin menggunakan ini. Disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, terutama jangan menyentuh ini. Nah kalau itu, ini strategi yang tidak membutuhkan pengorbanan apapun dari masyarakat. Mereka tetap bisa bekerja, asal memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, bisa bekerja. Tetapi kalau PSBB, mereka tidak bisa bekerja. Jangan lupa hidup ini bukan hanya membutuhkan sembako.
Ya, Iya kan? ya, betul. Memang pikiran orang kalau PSBB maka pemerintah membagikan sembako. Terlalu kecil urusannya kalau sembako itu. Hidup ini tidak melulu urusan sembako. Artinya pemerintah provinsi kalau urusan sembako masih punya dana lah untuk melakukan itu ya. juga. Hari ini, mulai dari kemarin, pemerintah Provinsi Bali sudah 100% menyalurkan dana desa adat. Oh ya, ya. Sudah di situ. Sudah disalurkan. Semua desa adat di Bali sudah menerima dana desa adat dari pemerintah provinsi. Di situ ada alokasi peruntukannya. Ya. Kan itu besarnya 300 juta per desa. Separuh, 150 juta digunakan untuk penanganan COVID dan membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Ya. Rinciannya dari 300 juta itu 150 juta boleh dipakai. Rincian 150 juta itu juga ada. 50 juta itu untuk penanganan COVID-nya. Ya. 100 juta untuk membantu ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat terdampak gitu ya. Di situ akan diberikan uang tunai atau sembako itu dalam wilayah desa adat. Berarti 100 juta per desa adat sudah dialirkan dananya untuk penanganan dampak ekonominya. 100 juta kali 1.493 desa adat. Berapa uangnya? 100 juta kali 1.439 desa adat. Kali 100 juta. Itu uang sudah ada di sana. Sudah puluhan miliar. Artinya apa? Artinya kan sudah 14 miliar. Artinya pemerintah Provinsi Bali meskipun tidak mengumumkan lewat paket social safety nets, tetapi uangnya sudah mengalir ke masyarakat dan itu akan digunakan oleh desa adat untuk membantu warganya yang secara ekonomi kesulitan karena dampak COVID. Jadi sudah mengalir itu semua. Ada juga yang pertanyaan yang agak mengkritik sedikit kebijakan itu Pak Sekda. Kenapa justru dana desa adat gitu ya? Kenapa misalnya tidak dana-dana lain yang digunakan? Apakah ada pertimbangan tertentu? Apakah karena dana itu sudah cair lebih cepat untuk digunakan atau ada pertimbangan lain? Kenapa dana desa adat yang digunakan? Dana desa adat itu juga datangnya dari pemerintah provinsi, kan pemerintah provinsi. Uangnya sudah ada di sana. Bisa lebih cepat. Gunakan dulu itu. Arahan sudah diberikan. Kalau masih kurang, Pemprov Bali kan sudah punya skema besar untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID. Leadingnya gunakan dulu itu. Dan sudah ada skema kalau itu habis, maka Pemprov Bali sudah siap melakukan penyanggahan. Gitu. Itu juga uang Pemprov Bali. Sudah bisa. Dana desa juga sama. Untuk desa dinas, dana desa juga menggunakan dana desanya untuk ini, tidak untuk yang lain. Sudah dialokasikan. Jadi uang sudah ada di masyarakat. Baik. Kita balik ke persoalan tadi yang atau masyarakat agak ini yang PMI, pekerja migran. Walaupun Pak Sekda sudah cukup sering ya menyampaikan. Jadi penegasan bahwa artinya gini, masyarakat perlu diyakinkan bahwa pemerintah sudah memahami bahwa PMI ini adalah salah satu pembawa, katakanlah, kita tidak menyebut sebagai pembawa virus gitu ya, sudah memahami itu dan sudah menyiapkan skema yang jelas untuk menangani itu. Itu mungkin yang mungkin harus dijelaskan kembali. Sebenarnya kan hampir tiap hari saya katakan, kan, tetapi kan ada harus diyakinkan kembali gitu. Rame bicara soal itu artinya dia tidak mengikuti apa yang saya sampaikan. Dia menyampaikan sesuatu sebelum membaca, mendengar dulu, tapi tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Karena ini kan saya tahu sudah diinformasikan, kan saya direkam oleh beberapa televisi, sudah TV, TVRI, kemudian media Bali Pos, Nusa, Medsos juga kita semua. Bahwa masih ada yang menanyakan, berarti mereka belum membaca itu. Gitu. Tetapi oke lah saya jelaskan lagi. Salah satu sumber resiko, saya mengatakan sumber resiko, salah satu sumber resiko besar yang kita hadapi itu adalah arus pulang dari pekerja migran kita. Karena gugus tugas sudah paham itu sumber resiko yang paling tinggi di Bali, maka strategi kami push di sana. Bandara Ngurah Rai sudah kami jaga 24 jam, kecuali tidak ada lagi pesawat datang, ya kan? Pesawat kan mungkin sampai jam 1 sudah selesai. Di Bandara Ngurah Rai sebagai pintu masuk, kita terus juga melakukan penebalan tim. Dulu hanya PMI yang pulang di jalur internasional. Sekarang yang domestik juga. Sekarang di domestik juga. Mengapa? Kami juga harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa arus kepulangan PMI ini sudah mengalami pergeseran pola. Kalau dulu hampir semuanya lewat jalur penerbangan internasional. Dan dikoordinasikan oleh perwakilan pemerintah Provinsi Bali di negara-negara itu, sehingga kami diberitahu besok akan pulang ABK dari negara ini yang bekerja di kapal pesiar ini
kemudian pulang ke Bali dengan menggunakan maskapai ini jumlahnya segini. Sudah Kami ada, Palang itu setiap hari diberitahu oleh Kemlu. Oh, Kan Kemlu, Kementerian Luar sudah ada Negeri. koordinasi dengan Kemlu ya? Ya, kita sudah diberitahu bahwa besok akan ada PMI yang pulang. Jumlahnya sudah diberitahu. Nah, itu sudah kita palang habis. Tidak ada yang lolos. Jadi saya harus klarifikasi terus Tidak ada yang kepada lolos. sahabat-sahabat saya yang selalu mengatakan lolos. Katanya ada yang lolos ya? Iya, Berarti lolosnya diyakinkan cuma bahwa yang nggak lolos Oke. ya? Oke. Kalau dari situ tidak ada yang lolos. Sekarang pola itu bergeser. Banyak PMI yang pulang turunnya di Jakarta, Surabaya. Lalu mereka pulang ke Bali sehingga dia menjadi penerbangan domestik. Nah, itu sudah kami tahu. Karena Sudah. itu di terminal kedatangan domestik pun sudah kami taruh petugas yang standby juga untuk mengarahkan mereka yang PMI supaya dalam lajur sendiri, tempat sendiri, lalu diwawancara, diukur suhu tubuhnya, dirapid juga. Jadi sekarang ini sudah berkembang, makanya saya katakan tadi kebijakan update berkembang terus mengikuti tingkat perkembangan risiko. Jadi saat ini di Bandara Ngurah Rai, baik di kedatangan internasional maupun di kedatangan domestik, semuanya kita sudah memasang tim yang berlapis. Saya katakan tidak ada yang lolos. Jadi masyarakat juga jangan keliru, yang lolos itu adalah yang sudah dirapid dan hasilnya negatif, bukan tanpa dites sama sekali. Bukan tanpa Ya, dites. pengertiannya itu. Jadi mungkin ada sebagian warga masyarakat kita yang menyatakan itu lolos. Pengertiannya adalah karena mereka pulang, dianggap lolos. Ya kan? Nah, itu Nah, sudah sekarang tidak ada lagi karena pulangnya ke kabupaten sudah dijemput oleh Pemkab ke sini. Jadi sekarang Pemkab yang menjemput PMI-nya di tempat karantina kami. Sekarang ini kebijakannya adalah semua PMI yang pulang dari jalur domestik internasional diperiksa di rapid test, lalu yang positif diambil, yang negatif dibawa ke tempat karantina Pemprov Bali. Ya. Lalu dikomunikasikan kepada Pemkab untuk dijemput. Ini sudah menjadi kesepakatan Bupati. Sumber risiko berikutnya adalah dari pintu masuk di Gilimanuk. Jadi mana? Ya, Kami sudah tahu itu. Sudah tahu juga ya? Dan karena itu, maka kami sudah menugaskan Satgas Pemkab Jemberana menjaga di Gilimanuk. Tidak hanya menjaga, juga sama melakukan pengukuran suhu tubuh dan rapid test. Rapid test juga di Jadi sana? di Gilimanuk juga sudah di rapid test. Bahwa itu kemudian dibilang lolos, ya memang lolos. Karena negatif. Karena dikasih jalan, tetapi sudah di rapid negatif. Oke. Kalau ada yang positif, bukan warga kita, tetapi warga dari Jawa, maka kita pulangkan ke Jawa. Itu sudah dilakukan. Ya. Sudah ada beberapa orang yang dipulangkan. Karena memulangkan gampang, karena ada kapal feri standby terus. Kalau pesawat kan agak susah. Nah, jadi sudah yang dilakukan. masuk ini adalah yang sudah lolos rapid test, pengukuran suhu tubuh. Jadi kalau yang dimaksud bolong itu, ya saya jelaskan seperti itu. Ya. Ya. Jadi pemerintah sudah melakukan upaya maksimal untuk Iya, melakukan itu untuk dan menjaga meyakinkan tidak ada yang lolos itu. Iya. Baik. Jadi Baik. tergantung sekarang pengertian lolos itu apa. Oke, baik. Oke, berkaitan juga dengan PM, ada semacam masukan. Saya nggak tahu ini masukan apa kritik gitu ya. Berkaitan dengan penyediaan tempat karantina. Ya. Ada yang mengusulkan. Saya nggak tahu masuk akal tidak usulnya di Pak Sekda. Ya. Kenapa tidak menggunakan hotel-hotel saja yang sekarang sepi gitu ya? Mereka ini kan punyanya pengusaha-pengusaha hotel yang sudah sekian lama menggeruk dolar di Bali. Kenapa nggak dimintalah pertanggungjawabannya hari ini untuk ikut bersama-sama? Itu pernah ada kepikiran seperti itu nggak? Atau itu berlebihan menurut Pak Sekda? Ya. Permasukan seperti itu. Setiap aspirasi yang masuk, saya harus mengapresiasi secara positif. Oke. Karena niat di balik usulan itu adalah mencegah supaya COVID ini tidak berkembang. Kan usulan yang baik. Betul, ya. Tetapi tidak semua usulan harus kita jadikan keputusan kita. Hmm. Tentu semua usulan itu kita terima, kita diskusikan. Saya juga kan berdiskusi terus juga dengan Pak Gubernur. Ya, mengenai karantina saat ini. Ya, mengenai hotel Ya, minta kita hotel. sudah memprioritaskan kepada tenaga medis. Oh, ya. Jadi tenaga medis di rumah sakit khusus di Bunut, tenaga medisnya sudah kita siapkan hotel Paragon. Untuk rumah sakit Sanglah, tenaga medis yang menangani COVID di rumah sakit Sanglah dan juga di RSBM kami arahkan ke hotel Haris. Jadi orang-orang yang berisiko ini sudah di hotel. Bagaimana dengan PMI yang pulang? Ini kesepakatan di awal kan karantina mandiri. Sebenarnya regulasinya begitu. Oh, regulasi Memang dari pusatnya regulasinya seperti itu Pak ya? Seperti itu. WHO juga begitu. Tidak ada Nah, menyarankan. ini yang mungkin tidak dipahami masyarakat, dikira cuma tanggung jawab pemerintah harusnya Ya. gitu. Tapi SOP-nya begitu ya? Ya, tetapi sekarang karena ada tuntutan juga dari masyarakat supaya tidak lepas karantina mandiri di rumah karena beberapa orang ada yang nakal. Dalam arti tidak disiplin. Tidak disiplin karantina, Melaksanakan isolasi. karantina di rumah. Dan Oke. juga ada yang kesulitan secara teknis karena rumahnya kecil, dia harus karantina berarti kamar
Satu Padahal tadi kamar punya 4 anggota keluarga, punya 2 kamar. Nah, kalau satu sudah diambil oleh yang karantina kan ada kesulitan lapangan. Maka muncullah aspirasi, baru kita diskusikan dengan para bupati, sudah disepakati. Jadi provinsi menangani pintu masuk, dan kalau positif tanggung jawab provinsi. Yang negatif diberikan kepada kabupaten kota untuk mengelola karantina. Karantina apakah pakai hotel, pakai fasilitas publik, itu sudah dalam ranah kewenangan para bupati. Memang tidak mudah juga masyarakat, ini perlu juga saya beritahu ya, bahwa sebaiknya di hotel. Kami pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan pendekatan dengan beberapa hotel. Banyak yang tidak mau. Coba sekarang cek, Bupati Tabanan akan mengkarantina di hotel. Semua hotel menolak. Villa-villa dicari, semuanya menolak. Tidak mudah kan? Begitu juga kami ingin menitip tenaga medis, bukan menitip, artinya menempatkan tenaga medis kami di hotel, tidak mudah karena banyak hotel juga tidak mau meskipun kosong. Dan tidak bisa dipaksa Pak Sekda ya? Tidak mereka bisa dipaksa. Nanti izinnya saya cabut nih kalau nggak mau. Nggak bisa begitu ya? Banyak hotel-hotel ini hanya pusat. Ya sebenarnya memaksa bisa. Tapi sekali lagi kita ukur sesuai dengan tingkat kebutuhan kita. Maksudnya begini, jangan pemerintah ini melakukan tindakan-tindakan yang berlebih dari tingkat risiko yang dihadapi. Mengapa? Itu pertama, kita menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Yang belum waktunya PSBB, kita sudah PSBB. Padahal tidak ada kebutuhan lapangan. Penderitaan akan ditanggung oleh masyarakat. Nah, kita hitung itu. Ya, jadi, termasuk juga hotel ini. Tidak gampang mencari hotel. Tidak gampang. Saya koordinasi dengan Sekda Tabanan, sampai hari ini belum ada satu hotel villa di Tabanan yang mau dijadikan tempat karantina. Padahal yang dibawa kabupaten ini kan sudah negatif. Jadi tidak mudah. Tapi aspirasi itu kami dengar. Baik, Pak Sekda, ini kalau saya kan sering dengan Pak Sekda di konferensi pers. Seperti Pak Sekda juga, saya juga membaca ada surat terbuka yang Pak Sekda sampaikan. Mungkin sebagai bagian juga ini sudah di akhir. Sebenarnya ini agak personal nih Pak Sekda. Selama menjadi ketua harian, kalau dulu namanya Satgas ya, sekarang harian gugus tugas gitu. Apa yang mungkin Pak Sekda ingin sampaikan sebagai juga ketua gugus, nah juga sebagai pribadi Pak, mungkin apa kelelahan, mohonlah mungkin dipahami tugas yang sudah capek gitu. Silakan Pak Sekda mungkin sebagai closing statement juga gitu. Kalau dilihat dari volume pekerjaan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi saat sekarang ini, arus PMI yang pulang semakin banyak, dan belum tahu kita kapan ujungnya. Belum. Yang positif juga sudah kita rawat, sekarang karantina sudah kita lakukan, berbagi dengan kabupaten kota. Ya kalau tanya secara pribadi apakah lelah atau tidak, tapi sampai hari ini saya masih kencang melaksanakan tugas. Itu jawabannya. Dan saya masih penuh semangat. Saya masih penuh semangat melaksanakan tugas, karena ini adalah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Secapek apapun kita tidak boleh menyerah, ya kan? Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat kalau Anda menyampaikan aspirasi kemudian tidak dilaksanakan oleh gugus tugas, bukan berarti tidak didengar. Tapi sudah kami tangkap, lalu kita diskusikan, kita sesuaikan dengan tingkat risiko yang hadapi. Ya. Tapi saya tetap enjoy dalam pelaksanaan tugas ini. Mengapa? Karena ini tugas yang amat sangat penting, menjaga keselamatan masyarakat. Ini pertaruhan yang sangat mahal, menjaga keselamatan masyarakat. Karena itu urusan waktu saya, urusan kondisi fisik saya, semuanya bisa saya atasi dan harus saya atasi. Sehingga saya selalu tampil memimpin pelaksanaan gugus tugas ini sehari-hari, mengupdate berbagai persoalan, menangani persoalan-persoalan lapangan. Jadi tidak ada kata lelah untuk hal ini. Untuk yang mengkritik sering kepada apa yang sudah dilakukan, apa yang Pak Sekda ingin sampaikan? Iya betul. Saya tidak menggunakan terminologi mengkritik. Saya menyatakan, menyampaikan pendapat, usulan, aspirasi. Saya mendengar semuanya, membaca semuanya, baik di medsos, di grup WhatsApp, kemudian di surat kabar, di televisi, banyak usulan. Kemarin juga ada. Itu saya sudah dari awal katakan, itu hal yang positif sebagai tanda kepedulian dan tanggung jawab masyarakat. Mungkin hari ini kontribusi yang diberikan kepada mereka berupa saran, pendapat. Jadi kami tempatkan dia sebagai kontribusi. Tapi kan banyak juga yang lain memberikan kontribusi dalam bentuk yang bisa dipakai langsung oleh masyarakat. Misalnya ada menyumbang masker, ya kan? Mungkin dia tidak banyak ngomong, tapi menyumbangkan masker berguna kan bagi masyarakat. Ada yang menyumbangkan APD, dia tidak pernah ngomong,
tentang ini, tapi dia tahu persoalan, lalu dia memberikan kontribusi. Itu hal yang positif. Hmm. Tapi mungkin ada juga yang tidak memberikan kontribusi dalam bentuk fisik apapun, tetapi ngomong juga, menyampaikan aspirasi. Bagi kami tempatkan itu sebagai kontribusi juga. Ya. Tetapi jangan memaksa bahwa apa yang disampaikan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau itu konteksnya, maka pemerintah itu tidak akan pernah bekerja secara mandiri. Secara mandiri. Kalau semua yang dilakukan oleh pemerintah itu atas dasar rame di medsos, rame di media, maka pemerintah sebenarnya tidak punya kemandirian. Karena medsos setiap hari pendapatnya berbeda. Kalau kita ikuti tiap hari kebijakan pemerintah berubah. Tapi kami tetap apresiasi usulan-usulan itu. Yang penting jangan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahwa menyampaikan pendapat, usulan, aspirasi itu hal yang baik. Tetapi jangan menimbulkan kegaduhan, apalagi memprovokasi masyarakat untuk selalu juga menyatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu salah. Nah, itu tindakan yang tidak baik. Yang jelas apa yang sudah dilakukan oleh gugus tugas sudah terukur, Pak ya? Sudah terukur. Iya, saya kebetulan kan mantan kepala BPBD. Di sana 7 tahun saya belajar tentang disaster management, baik teorinya maupun lapangannya. Ya, kan? Sudah saya lakukan semua. Saya tidak bermaksud mengkerdilkan kepada sahabat yang memberikan aspirasinya. Tetapi dalam konteks pemahaman disaster management, dalam konteks pengalaman lapangan menangani situasi darurat, saya lebih dari kawan-kawan itu. Ya, saya lebih. Meskipun dari akademisi, saya pastikan pemahaman saya tentang disaster management, teori dan juga lapangannya, saya pastikan diri saya lebih dari itu. Tetapi bukan berarti saya harus mengatakan tetap tidak perlu usulan Anda. Tidak, saya tidak pernah begitu. Semuanya saya dengar. Dan kita juga memantau selama ini ada cukup banyak masukan yang sudah diberikan masyarakat, sudah diterima, dan semuanya sudah saya baca. Tapi saya tidak pernah meresponnya secara negatif. Karena itu usulan, aspirasi itu semuanya disampaikan dalam konteks memberikan kontribusi. Usul saran kepada pemerintah. Saya apresiasi. Terima kasih. Itu saya tetap sehat. Nah, kalau saya berpikiran negatif, memarahi orang, maka kondisi kesehatan saya akan terganggu. Jadi hari ini kawan-kawan bisa melihat saya tetap semangat. Saya begitu terus Pak Sekda. Jadi memang penuh semangat. Terima kasih Pak Sekda waktunya dan tetap semangat, tetap sehat. Dan selalu saya sampaikan semoga badai ini segera berlalu Pak Sekda ya. Kita bisa hidup kembali normal, pariwisata berjalan, ekonomi berjalan. Dan kita, tapi yang penting juga tetap memberikan masukan dan kita bersatu menangani. Itu yang penting. Sehingga satu, badai cepat berlalu. Badai segera. Terima kasih. Yang kedua, di ujung kegelapan ini pasti ada cahaya. Itu optimisme itu harus saya untuk bekerja. Dan percayalah memang apa yang dilakukan oleh satuan gugus tugas ini adalah sesuatu yang sudah terukur. Baik. Demikian pemirsa Bali TV, Bali Post Talk dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pak Dewa Madindra. Banyak yang sudah disampaikan dan sudah kerja keras yang dilakukan, tentu ini harus dihargai, tapi masukan-masukan, pendapat-pendapat dari masyarakat juga tetap didengarkan dan sudah ada kajian-kajian yang dilakukan. Artinya apa yang sudah dilakukan sudah terukur dan mungkin kita harus memberikan keyakinan ini supaya kita bisa berjalan bareng sehingga badai ini segera berlalu. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi Santi Santi.